Ini Mas ya, mesin penetas telur yang sudah sampean pesen, kapasitas 200 telur. Sekarang kita coba untuk mempraktekkan cara penggunaan maupun perawatannya ya. Untuk kabel powernya ada di dalam, ada di luar ini. Kemudian colokannya, stekernya ada di sini. Langsung aja kita tancapkan di aliran listrik. Setelah kita tancapkan dan terhubung di aliran listrik PLN, ini untuk saklar on off ya, kita nyalakan dan semua alat akan menyala, termasuk lampu yang sudah saya pasang. Nanti kita lihat lampunya ada berapa dan cara pemakaiannya seperti apa, nanti kita praktekkan juga. Sedikit kita kenalan dulu untuk komponen ini, saklar-saklarnya ini ya. Ini saklar on off ya. Kemudian yang ini adalah saklar timer. Timer itu gunanya untuk menyalakan yang ini timer, dan ini nanti berfungsi untuk menggerakkan rak telur yang ada 4 lantai ini ya. Kemudian saklar yang ini ketika kita nyalakan, ini untuk teropong telur. Ini lubangnya ada di sini. Nanti telur ditaruh di sini di tempat yang gelap tentunya ya, di malam hari. Itu bisa kelihatan nanti embrionya berkembang atau tidak, itu di sini teropong telurnya ya. Nah, ini menyala ya. Nah, langsung saja kita lihat proses rak ini bergeser ya, dan tentunya telur nanti akan berputar. Nah, kita ambil contoh, ini ada telur, 1 butir telur. Kita masukkan saja di sini ya. Naruhnya seperti ini, tertidur seperti itu, tidak boleh berdiri seperti ini ya. Dan kalau saya itu dikasih angka seperti ini, 17 atau 27 seperti ini, terserah mau dikasih apa. Ini gunanya untuk menandakan sisi atas sama sisi bawah. Nah, misalnya kita taruh ini di bagian angka 7 di bagian atas ya, berarti sisi atas adalah bagian nomor 7. Nah, setelah telur ini kita taruh di sini dan kita tutup, biarkan saja sudah seperti ini selama 3 hari 3 malam. Telur ini tidak perlu digeser, tidak perlu diputar, karena 3 hari 3 malam telur ini harus berdiam dulu. Baru nanti masuk hari keempat, saklar ini kita nyalakan. Dan saklar-saklar ini menunjukkan rak-rak yang ada di sini. Saklar ini rak yang bagian atas, saklar ini rak yang bagian nomor 2, saklar ini rak yang nomor 3, dan yang paling ujung ini nomor 4 ini. Ini saya kasih angka biar nanti ketika kita masnya melepas raknya itu ndak kebalik-balik ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan kita nyalakan misalnya seperti ini ya. Ini harus menyala dulu saklarnya, nomor 2. Saya nyalakan nomor 2. Dan timer kita nyalakan. Nah, ini akan bergeser dan telur akan menggelinding. Posisi angka 7 di atas akan berubah menjadi posisi di bawah, dan 27 ada di atas. Dan ini sudah berhenti dan menunggu 6 jam lagi alat ini akan bergeser. Ini belum saya setting. Nanti saya setting tiap 6 jam sekali alat ini akan bergeser. Untuk lain tidak berputar karena saklar yang ini tidak dinyalakan. Ketika kita nyalakan ya ini akan bergeser juga. Kemudian yang ini kita nyalakan juga, ini kita nyalakan, dan semua akan bergeser seperti ini. Nah, ini akan bergeser semua, termasuk yang atas juga akan bergeser. Jadi sedikit sudah tahu ya untuk penggunaan saklar-saklar 4 ini. Nah, seperti itu. Misalnya saklar 1 tidak mau dinyalakan ya tinggal ini aja dimatikan. Misalnya ada telur 50 dulu ditaruh di atas, ini yang dinyalakan, lainnya dimatikan. Soalnya kan 3 hari pertama harus tidak berputar, baru nanti masuk hari keempat itu akan diputar seperti itu. Oke, timernya kita matikan aja. Kemudian ini namanya komponen hygrostat ya, termostat hygrostat, untuk mengatur suhu dan kelembapan. Semua diatur di alat ini dan semua akan otomatis. Untuk yang warna merah 28.9 ini
ini untuk suhu, dan suhu sudah saya setting. Suhu ini yang bagian atas ini 1 2 ini untuk mengatur suhu, dan warna biru ini untuk kelembapan. Untuk tombolnya yang ada di bawah ini untuk kelembapan. Kita lihat untuk suhunya. Nah, suhu 37 lampu akan menyala, dan 37.5 lampu akan mati, seperti itu. Jadi sudah otomatis 37.0 lampu menyala, 37.5 lampu akan mati. Nah, dan sekarang posisi sekarang di dalam inkubator ini suhunya ada di 29.2 dan akan terus naik sampai suhu tadi itu menyentuh angka 37.5 akan mati. Untuk pengaturannya itu di lain video aja ya. Untuk pengaturannya mudah. Kalau untuk kelembapan sama, untuk kelembapan yang bagian bawah itu saya setting 57.0%. Kemudian bagian atasnya 65.0. Nanti kalau kelembapan turun di bawah 57.0, maka alat yang itu bagian untuk kelembapan alatnya itu akan menyala. Nanti kita praktekkan juga untuk kelembapan. Jadi seperti itu. Untuk settingnya nanti masnya kalau belum tahu tinggal WA saya saja, nanti saya kirimin cara setting alat ini. Ini sudah kami setting soalnya ya. Ini sudah kami setting di suhu ataupun kelembapan ideal untuk menetaskan telur-telur yang besar ya ukurannya. Telur ayam, telur bebek, telur itik, dan telur-telur lain yang. Soalnya kalau telur yang kecil-kecil kayak telur burung itu nanti suhunya lebih kecil lagi. Telur ayam hias itu suhunya agak diturunin seperti itu. Ini timer. Nah, ini timer. Ini nanti kami setting tiap 6 jam sekali akan bergeser seperti itu. Jadi nggak perlu disetting. Nanti kalau pengen tahu cara settingnya juga WA saya saja. Nanti kami kirimin video cara setting alat ini. Seperti itu ya. Untuk sensornya, sensor ada di sini. Sensor biarkan ada di sini. Ini sensor untuk alat hygrostat ini. Nanti ini yang nanti membaca suhu di dalam mesin tetas maupun kelembapan itu dibaca alat ini. Ini kalau posisi ini itu sudah kebiasaan saya memposisikan sensor ini berada di sini. Kalau masnya punya posisi lain, misalnya yang lebih ideal atau masnya pingin, itu terserah mau dilepas, ini bisa dilepas, ada bautnya, kemudian ini dilepas, nanti digantung di sini atau ditaruh di atas, terserah masnya, bisa kok. Kemudian saya mau lihat untuk komponen yang ada di dalam mesin ini ya, termasuk komponen lampu. Nah, ini ada grendelnya, kita buka dulu, dan ini lampunya ya, lihat. Nah, ini lampunya ada 8 lampu, semuanya sudah nyala semua. Yang itu saya kosongin, nanti dipasang sendiri ya. Untuk packing lampu nanti lampu saya lepas semua, nanti taruh di wadahnya, kemudian ditaruh di dalam biar lebih aman untuk pengirimannya. Saya matikan dulu ya. Nah, jadi lampu ada 8. Kemudian kipas pendorong untuk suhu yang dikeluarkan dari lampu ini didorong di inkubator bagian lokasi telur. Nah, ini pakai 8 kipas juga. Jadi dipastikan suhu itu akan merata di dalam mesin penetas telur. Seperti itu. Dan komponen-komponennya ada di sini semua ya. Ini untuk kabel-kabel yang sudah saya tulisin, ada kabel untuk kelembapan, untuk kabel suhu, ada 3, ada powernya juga di situ semua. Ini kalau seperti ini nggak perlu dijelaskan ya, soalnya agak ribet, dan ini sudah saya tata dengan kuat, jadi insya Allah tidak akan lepas ya. Kalaupun mau dilepas-lepas, ini sudah ada konektor yang bisa dibuka lepas seperti itu.
Nah, kita tutup lagi, kasih grendel soalnya ini biar lebih aman dari jangkauan anak kecil ya. Sekarang kita praktek untuk kelembapan ya. Kelembapan itu seperti ini bentuknya ya. Nah, ini nanti dilepas itu bisa, dilepas, ini ditarik nanti dilepas terus dimasukkan lagi bisa. Jadi prosesnya seperti ini. Kelembapan itu ada alat namanya itu air humidifier. Itu nanti cara penggunaannya, air dalam nampan yang bawah ini dikasih air ya seginilah pokoknya. Jangan melebihi paralon ini, nanti masuk ke dalam mesin tetas ya. Seginilah cukup di bawah lubang paralon ini. Nah, kemudian ini biarkan posisinya seperti ini udah. Posisinya harus seperti ini. Nah, ada dua kabel, dua colokan di sini. Satunya untuk menyalakan air humidifier itu, kemudian satunya lagi untuk menyalakan kipas. Kipas ini gunanya untuk mendorong kelembapan masuk ke dalam inkubator. Jadi seperti itu kegunaannya. Kita praktekkan ya. Kita nyalakan dulu air humidifier. Dia akan keluar kabut nantinya. Nah, itu keluar kabut, banyak tentunya kabutnya, dan kita tancapkan untuk menyalakan kipasnya ya. Nah, ini kipas menyala dan ini akan mendorong kabut itu masuk ke dalam inkubator mesin tetas ini. Nah, seperti itu prosesnya, seperti itu. Nah, itu menyala dan masuk ke dalam sini karena ada dorongan angin dari kipas ini. Dan ini hanya sebatas contoh ya. Nanti ini ditancapkan di sini alatnya. Semuanya kami kirim seperti ini. Dapat colokan juga. Ini ditaruh di seperti ini. Nah, taruh di jek-jekan seperti ini. Udah ditaruh seperti ini aja. Nah, dan dibiarkan aja. Yang penting ada air dalam kotak yang bagian bawah ini. Kalau ini tidak perlu, dan posisinya harus seperti ini. Dibiarkan saja sudah seperti ini, karena ini sudah disetting otomatis dari hygrostat ini. Ketika kelembapannya turun sampai di bawah 57% tadi, maka alat ini akan menyala sendiri seperti itu, otomatis jadinya. Dan kelembapan akan naik seiring kabutnya itu masuk ke inkubator ini, mesin tetas. Seperti itu prosesnya ya. Cukup jelas kan ya? Dan nanti kalau kelembapannya sudah terpenuhi di atas berapa tadi? 75, maka akan mati sendiri alatnya, alat kelembapan itu. Air humidifiernya akan mati sendiri. Sekarang kita praktekkan untuk cara perawatannya ya. Perawatannya tentu cara pelepasan ini untuk membersihkan ketika sudah selesai menetaskan telur. Ini kan perlu dibersihkan, disterilkan dulu. Ini sudah tidak bisa ditarik, nggak bisa dikeluarkan ya, kalau handle yang ada di alat ini tidak dilepas dulu. Jadi cara pelepasannya seperti ini, kita tarik dulu sampai mentok, tidak bisa ditarik lagi. Nah, pakai obeng seperti ini kecil ya, kalau untuk bagian atas. Kalau bagian bawah bisa obeng yang panjang juga bisa. Nah, ini ada skrupnya, ada bautnya, kita lepas bautnya seperti itu. Nah, itu kelihatan. Nah, kemudian ditarik aja. Nah, sudah lepas ya. Nah, setelah lepas ini bisa dikeluarkan seperti itu. Nah, ini nanti bisa dibersihkan, disterilkan dulu, nanti untuk menetaskan telur lagi biar lebih bagus daya tetasnya. Untuk rak-rak berikutnya juga sama. Jadi ini ditarik dulu sampai mentok, kemudian dibaut, dilepas, kemudian ditarik, bisa seperti itu ya untuk proses pelepasan rak-rak yang ada di mesin tetas ini. Kalau ini biarkan seperti ini karena ini sudah paten ya, sudah kami lem juga. Kalaupun nanti ada trouble di alat ini
Itu pelepasannya ada di bagian bawah sini ya, ada skrupnya ini dilepas, ini ada 2, sebagian sini ada 2 juga. Nah, kabelnya ada di jalurnya ada di dalam sini, jadi ngelepas kabelnya di blok yang ini, seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup untuk penjelasan mesin penetas telur ini ya. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa WA kami. Misalnya cara proses untuk seleksi telur seperti apa, kemudian telur yang berkembang itu seperti apa, itu nanti lewat WA saja. Oke Mas, makasih. Nanti packing lampu nanti akan seperti itu ya, biar lebih aman di tempatnya. Nanti ada bonus 2 lampu. Seperti yang kami janjikan kemarin, itu alat ini, mesin penetas kami itu garansi 3 bulan untuk komponen-komponen utama saja. Kalau lampu ndak ada garansi ya. Jadi komponen utama seperti ini, hygrostat, timer, kemudian motor, ini kami garansi. Kalau kayak lampu, kemudian fitting misalnya error, itu ndak ya. Oke Mas, makasih atas pembeliannya. Semoga lancar dan sukses menetaskan telur-telur yang Mas punya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.